Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Cetan Lantariano dengan NIM 217023141. Hari ini saya ingin mendemonstrasikan presentasi saya dengan judul Analisis Performa Jaringan, Teori, Penerapan, dan Studi Kasus menggunakan ping dan transducer. Pendahuluan. Analisis performa jaringan merupakan langkah penting dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja suatu jaringan komputer. Proses ini melibatkan berbagai metode dan alat untuk memastikan jaringan beroperasi secara optimal, mendukung kebutuhan pengguna, dan meminimalkan gangguan atau penurunan kualitas layanan. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi teori dasar yang menjadi landasan analisis jaringan, serta memahami bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktik. Dasar dari teori jaringan mencakup sejumlah konsep penting yang menjadi fondasi dalam memahami cara kerja dan performa jaringan komputer. Beberapa di antaranya meliputi topologi jaringan yang menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan saling terhubung, protokol jaringan yang menentukan aturan dan mekanisme komunikasi antar perangkat, serta latensi yang mengukur waktu yang diperlukan untuk mengirimkan data dari satu titik ke titik lain. Memahami konsep-konsep dasar inilah sangat penting untuk menganalisis performa jaringan secara efektif. Pengertian ping. Ping adalah alat yang sangat penting dalam analisis jaringan. Digunakan untuk mengukur latensi dan ketersediaan jaringan. Alat ini bekerja dengan cara mengirimkan paket data, biasanya dalam bentuk ECMP, echo request, ke alamat IP tertentu. Ketika perangkat tujuan menerima paket tersebut, ia akan mengirimkan balasan berupa ICMP echo reply. Dengan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk menerima balasan tersebut, kita dapat menghitung round trip time atau RTT yang merupakan indikator utama latensi jaringan. Selain itu, ping juga membantu mengidentifikasi apakah perangkat tujuan tersedia atau tidak, yang sangat berguna dalam memeriksa konektivitas jaringan. Misalnya, jika balasan tidak terima, ini bisa mengidentifikasikan masalah seperti perangkat tujuan yang offline, gangguan di jalur komunikasi, atau konfigurasi firewall yang memblokir paket ICMP. Pengertian threshold. Threshold adalah alat yang dirancang untuk melacak jalur yang dilalui oleh paket data dari satu titik ke titik lainnya dalam sebuah jaringan. Alat ini memberikan informasi rinci tentang setiap hop, yaitu perangkat atau router yang dilewati oleh paket data selama perjalanannya menuju tujuan. Dengan melibatkan protokol seperti ICMP, Internet Control Message Protocol, atau UDP, User Datagram Protocol. Trustloop mengirimkan serangkaian paket yang dirancang untuk memicu respon dari setiap perangkat di sepanjang jalur komunikasi. Misalkan, jika terdapat hop tertentu dalam waktu respon yang sangat tinggi atau tidak memberikan respon sama sekali. Ini dapat mengidentifikasikan adanya masalah seperti overload, konfigurasi jaringan yang salah, atau pemblokiran oleh firewall. Metodologi analisis. Dalam melakukan analisis performa jaringan, kita akan menggunakan ping dan trace load untuk mengumpulkan data. Langkah-langkah ini meliputi pemilihan target, pengumpulan data, dan analisis hasil untuk mengidentifikasi bottleneck atau masalah lain. Pemilihan target. Langkah pertama adalah menentukan target analisis, seperti alamat IP atau domain spesifik yang ingin diuji. Target ini dapat berupa server, perangkat jaringan, atau endpoint tertentu dalam jaringan. Pemilihan target yang tepat sangat penting untuk memastikan analisis mencerminkan kondisi jaringan yang ingin dievaluasi. Setelah target ditentukan, alat ping dan transducer digunakan untuk mengirim paket data ke target. Ping akan mengukur latensi dan ketersediaan jaringan, sementara transducer akan melacak jalur yang dilalui paket data dan memberikan informasi tentang setiap hop. Proses ini dilakukan dalam berbagai kondisi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang performa jaringan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi potensi masalah. Hasil ping dapat digunakan untuk mendeteksi latensi tinggi, paket loss, atau jitter. Sementara hasil trace load membantu menemukan bottleneck
perangkat dengan waktu respon tinggi, atau jalur yang tidak efisien. Analisis ini memberikan wawasan mendalam tentang kondisi jaringan dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Studi kasus 1, ping. Dalam studi kasus ini, saya menggunakan ping sebagai alat utama untuk menganalisis performa jaringan di lingkungan lokal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi latensi, keandalan koneksi, dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin mempengaruhi kinerja jaringan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam studi kasus ini. Satu adalah pemilihan target. Target pengujian adalah perangkat atau server di lingkungan lokal seperti router, server internal, atau perangkat endpoint. Pemilihan target ini bertujuan untuk memastikan pengujian mencerminkan kondisi nyata dari jaringan lokal. Yang kedua, pengumpulan data. Metode pengujian dilakukan, ping dijalankan dari perangkat sumber ke target dengan mengirimkan serangkaian ICMP echo request. Parameter yang diuji yaitu jumlah paket, 10-100 paket per sesi pengujian untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Interval pengiriman setiap 1 detik untuk mengamati variasi latensi, ukuran paket standar 32 byte, dan variasi 64-1024 byte untuk mengukur performa dalam berbagai kondisi. Kondisi pengujian dilakukan pada jam sibuk dan jam tidak sibuk untuk membandingkan performa jaringan. Analisis hasil dari ping. Berikut adalah penjelasan dari grafik dan tabel yang telah saya buat. Grafik latensi per paket. Grafik ini menunjukkan waktu latensi dalam milidetik untuk setiap paket yang dikirim selama pengujian menggunakan ping. Setiap titik data mewakili waktu yang diperlukan untuk satu paket melakukan perjalanan bolak-balik dari sumber ke target. Latensi rata-rata ditandai dengan garis putus-putus merah. Nilai rata-rata latensi adalah 12,8 milisecond yang menunjukkan performa jaringan secara umum. Fluktuasi terdapat variasi kecil dalam latensi 10 milisecond hingga 16 milisecond, menunjukkan stabilitas jaringan yang cukup baik. Paket ke-10 tidak menerima balasan yang mengindikasikan paket loss sebesar 10%. Grafik jitter per paket. Grafik ini menggambarkan jitter, yaitu variasi waktu pengiriman antar paket. Nilai jitter dihitung setiap selisih antara latensi setiap paket dengan latensi rata-rata. Sebagian besar jitter berada dalam rentang kecil, minus 5 milisecond hingga plus 4 milisecond, yang menunjukkan bahwa jaringan cukup stabil untuk aplikasi umum. Terdapat beberapa fluktuasi yang lebih besar, seperti jitter plus 4 milisecond pada paket keempat dan minus 5 milisecond pada paket ke-9, yang mungkin disebabkan oleh beban jaringan yang sesaat. Tabel ringkasan hasil ping. Tabel ini merangkup metrik utama yang diperoleh dari pengujian ping. Latensi rata-rata waktu respon jaringan cukup cepat untuk aplikasi standar. Latensi tertinggi adalah 16 milisecond yang masih dalam batas wajar untuk jaringan lokal, sedangkan untuk paket lossnya kehilangan satu paket dari 10 paket, berarti dapat 10% dapat menunjukkan potensi gangguan kecil seperti interferensi atau kapasitas jaringan yang mendekati batas. Kesimpulan yang bisa diambil dalam latensi jaringan, latensi rata-rata sebesar 12,8 milisecond menunjukkan waktu respon jaringan yang cukup cepat untuk lingkungan lokal. Variasi latensi yang kecil, 10 milisecond hingga 16 milisecond, mencerminkan stabilitas jaringan yang baik meskipun ada beberapa fluktuasi kecil yang masih dalam batas wajar. Terdapat satu paket yang hilang dari total 10 paket yang dikirim menghasilkan paket loss sebesar 10%. Kehilangan ini mengidentifikasikan adanya potensi gangguan kecil pada koneksi yang mungkin disebabkan oleh intervensi, beban jaringan, atau konfigurasi perangkat. Jitter sebagian besar berada dalam rentang kecil, minus 5 milisecond hingga plus 4 milisecond, menunjukkan stabilitas yang cukup baik untuk aplikasi yang tidak sensitif terhadap waktu, seperti browsing atau pengunduhan file. Namun, fluktuasi jitter yang lebih besar dapat mempengaruhi aplikasi real-time seperti VOP atau streaming video jika terus berlanjut. Meskipun latensi stabil, adanya paket loss menunjukkan bahwa koneksi jaringan masih dapat ditingkatkan untuk memastikan keandalannya yang lebih tinggi, terutama untuk kebutuhan aplikasi yang memerlukan koneksi tanpa gangguan.
Studi kasus 2, Threshold. Studi kasus ini akan fokus pada penggunaan threshold untuk melacak jalur koneksi ke server jarak jauh. Dengan hasil yang diperoleh, kita dapat mengidentifikasi hop yang bermasalah dan waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Yang penting untuk analisis lebih lanjut. Langkah-langkah analisisnya yaitu pertama ada pemilihan target. Target pengujian adalah server jarak jauh dengan alamat IP atau domain tertentu. Dalam hal ini, target dipilih berdasarkan relevansi seperti server layanan web, aplikasi, atau pusat data yang sering diakses. Metode pengumpulan data Troubleshooter dijalankan pada perangkat sumber untuk mengirimkan paket ICMP atau UDP ke target. Parameter pengujian dilakukan adalah maksimum hop 30 hop untuk memastikan semua jalur terdeteksi. Timeout 5 detik untuk menunggu respon dari setiap hop. Kondisi pengujian dilakukan pada waktu normal penggunaan jaringan untuk mencerminkan kondisi operasional sebenarnya. Analisis hasil threshold. Berikut adalah penjelasan dari grafik dan tabel analisis threshold. Grafik respon time per hop. Grafik ini menunjukkan waktu respon dalam milidetik untuk setiap hop yang dilalui oleh paket data selama pengujian. Threshold. Setiap batang mewakili waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perangkat atau router tertentu dalam jalur koneksi. Peningkatan waktu respon meningkat secara bertahap dari hop ke 1 hingga hop ke 10 yang mencerminkan jarak fisik atau jumlah perangkat yang dilalui. Pada hop ke-10 mengalami timeout yang berarti tidak ada respon dari perangkat di hop tersebut. Ini mengidentifikasikan kemungkinan masalah konektivitas atau perangkat yang tidak dapat diakses. Rata-rata waktu respon terdapat garis putus-putus merah yang menunjukkan waktu respon rata-rata sekitar 55 milisekund tidak termasuk hop yang timeout, yang memberikan gambaran umum tentang performa jalur koneksi. Tabel ringkasan hasil tersebut yang di sebelah kanan merangkum metrik utama yang diperoleh dari pengujian tersebut. Total hops. Pengujian mencatat 10 hop sebelum mencapai tujuan, mencakup perangkat di jalur koneksi. Rata-rata waktu respon time berada dalam 49,67 milisekund, menunjukkan performa jaringan yang cukup baik untuk koneksi jarak jauh. Hop terakhir, 180 milisekund memiliki waktu respon tertinggi yang mungkin disebabkan oleh jarak fisik atau beban perangkat target. Hop ke-10 tidak merespon, menunjukkan potensi masalah pada perangkat tersebut atau pembatasan pengaturan jaringan. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil analisis ini yaitu timeout pada hop ke-10 perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah perangkat tersebut bermasalah atau hanya memiliki pengaturan firewall yang membatasi respon ICMP. Jika hop dengan waktu respon tinggi berada jalur penting, koordinasi dengan penyedia layanan jaringan dapat membantu mengoptimalkan rute. Ulangi pengujian pada waktu berbeda untuk memastikan konsistensi hasil dan mengidentifikasi pola bottleneck. Optimasi jaringan. Berdasarkan analisis dari ping dan threshold, langkah-langkah optimasi dapat dilakukan. Ini mungkin termasuk penyesuaian konfigurasi, peningkatan perangkat keras, atau pengaturan ulang topologi jaringan untuk meningkatkan performa secara keseluruhan. Tantangan dalam analisis. Dalam melakukan analisis performa jaringan, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, seperti interferensi, keamanan, dan keterbatasan alat. Memahami tantangan ini penting untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kesimpulan, analisis performa jaringan menggunakan ping dan threshold adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam jaringan. Dengan memahami teori dan penerapannya, kita dapat meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Apabila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.